warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur selalu kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat rahmat dan hidayah yang insya Allah akan diberikan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih dapat melanjutkan salah satu diskusi kita, yakni tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Dan pada kesempatan ini di tengah-tengah kita telah hadir pemateri, dalam hal ini Bapak Dr. Sukardi MPDI. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik, sehat walafiat. Iya. Beliau akan memaparkan tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja mempersilahkan Pak pemateri untuk memaparkan materinya. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita langsung aja ya. Bahwa hikmah beriman kepada qada dan qadar ini adalah kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan atau menciptakan segala sesuatunya itu dengan berbagai hikmah atau kebaikan. Nah, kaitannya dengan manfaat. Iya. Kaitannya dengan ini hikmah beriman kepada qada dan qadar ini, kita sebagai selaku orang yang beriman, jika tertimpa sesuatu, ya maka kita harus ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita terkena musibah kematian. Ya, misalnya ada keluarga kita yang mau meninggal, lantas bukan mau meninggal, maksudnya ya, sedang sakit, lantas kita sudah mengerahkan segala kemampuan kita, baik pikiran kita, tenaga kita, keuangan kita, dan lain-lain sebagainya untuk kesembuhannya. Kita sudah bawa ke dokter yang hebat, kita bawa ke rumah sakit yang bagus, dan kita masukkan ke dalam VIP, kita masukkan ke dalam ruangan VIP yang bagus. Tetapi tetap saja dia sakitnya berlanjut dan akhirnya meninggal. Nah, sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar, kita harus menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia ikhlas, karena kita tidak memiliki kemampuan lagi untuk itu, dan Allah berkehendak lain, dan kita yakin bahwa di dalamnya ada hikmah yang tersimpan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid 57 ayat 22. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Ya, bahwa terjemahnya bahwa apa saja musibah yang menimpa bumi ini dan tidak pada dirimu sendiri, maksudnya pada diri manusia, illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali Allah sudah menuliskannya di kitab Lauhul Mahfuz. Iya. Jadi selaku orang yang beriman, dengan melihat ayat ini, kita meyakini bahwa apapun yang menimpa kita, musibah apapun yang menimpa diri kita, baik itu kematian atau bencana atau runtuhnya, misalnya runtuhnya jabatan kita, runtuhnya kekayaan kita, runtuhnya apalagi kehormatan. Maksudnya kita ada biasa memiliki kehormatan, itu semua ditentukan di dalam Lauhul Mahfuz. Sudah dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, makanya hikmah yang bisa kita petik dalam hal ini adalah, selaku orang yang beriman, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita,
khususnya keimanan kepada qada dalam konteks ini, qada dan qadar ini, ya, sehingga dengan demikian maka hati kita menjadi tenang, menjadi damai, menjadi ikhlas, tidak gundah, ya, dan inilah yang diinginkan oleh agama kita. Meskipun bagi kita, bagi yang belum terbiasa, sakit. Itu memang sakit dan sangat sangat berat, ya. Ya. Kemudian dilihat dari sisi ayatnya dalam surah Al-Maidah, bukan Al-Maidah, ya, Al-Hadid 57 tadi, ayat 22. Ya, sekali lagi bahwa ayat ini memberikan mob kepada kita agar senantiasa mendekatkan diri kepadanya, bertaqarrub ilallah. Kemudian hikmah di dalam, bisa juga kita ambil di dalam surah Ra'd 13 ayat 11, bahwa kita selaku orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa berusaha keras semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan. Hikmah berikutnya adalah ada di dalam surah Al-Baqarah 2 ayat 155 sampai 156. Ya, di sana mengajarkan kita untuk sabar dan tawakal. Ya, sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan segalanya kepada Allah setelah berusaha. Dan yang terakhir adalah di dalam surah Luqman 31 ayat 18. Di sana mengajarkan agar kita tidak sombong, ya, tidak congkak terhadap apa yang kita miliki, terhadap kekuatan yang kita miliki, terhadap kehormatan yang kita miliki, dan kekayaan yang kita miliki. Harus selalu merendah diri. Ya, harus rendah hati, bukan rendah diri. Ya, rendah hati, ya. Tawadu tentunya. Kita tetap tawadu, karena kita yakin bahwa segalanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu sebagai hikmah yang bisa kita petik dalam beriman kepada qada dan qadar ini, dan saya kembalikan kepada host. Itulah pemirsa beberapa hikmah yang telah dipaparkan oleh pemateri terkait dengan hikmah kepada qada dan qadar. Nah, saya tetap mengajak kepada para pemirsa untuk tetap like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa memberikan komentar, karena dengan komentar bisa membangun kami untuk belajar lebih baik lagi. Nah, untuk mengeresengkan waktu dan untuk memudahkan kita mengingat, kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan diberikan oleh pemateri. Disilahkan. Baik. Jadi kesimpulannya adalah, selaku orang yang beriman, khususnya yang beriman kepada qada dan qadar ini, maka kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, ibadah kita, ibadah apapun itu, khususnya ibadah wajib, agar kita insya Allah memiliki keselamatan di dunia, khususnya keselamatan di akhirat. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa berusaha keras dalam hidup ini untuk mencapai cita-cita kita. Jadi jangan berpangku tangan dan jangan berpikir bahwa karena segalanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berpangku tangan. Itu adalah pemahaman yang kurang benar. Yang keliru, ya. Yang agak keliru. Kemudian dalam hidup ini dengan percayanya kita kepada qada dan qadar membuat kita semakin rendah hati, ya, tidak menyombongkan diri, tawadu, dan kita selalu memiliki sifat sabar dan tawakal, ya, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita ditimpa sesuatu musibah yang sangat menyakitkan hati kita, karena kita yakin bahwa segalanya itu memang mau apalagi sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus di Lauhul Mahfuz, dan itu harus terjadi, dan kita harus terima dengan sabar dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya pikir itu yang dapat saya simpulkan dalam pertemuan ini, pertemuan terakhir dalam beriman kepada qada dan qadar ini. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan.
Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih. Itulah beberapa paparan kesimpulan yang sangat singkat dan jelas yang insya Allah mudah dipahami. Olehnya itu jangan lupa selalu tonton channel ini dan like, subscribe ya. Dan saya kira itulah materinya ya. Ya, sudah selesai. Sudah saya tuntas. ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.